minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman Happy Nihongo yang saat ini sedang mengakses video dari Happy Nihongo. Baik minasan, baik teman-teman semua, ini adalah episode yang sangat berbeda ya. Karena kalau biasanya kita belajar bahasa Jepang, dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu budaya Jepang. Dan dalam hal ini lebih kepada pemahaman orang Jepang. Nah, jadi kalau di Jepang itu, ya, menurut kepercayaan Jepang, bahwasanya manusia ternyata memiliki 3 wajah. Nah, jadi apa maksud dari judul yang saya tampilkan sekarang ini? Jadi tidak usah berlama-lama lagi, dalam video kali ini kita akan membahas tentang salah satu budaya Jepang. Jadi untuk lebih detailnya, mari kita cek slide berikutnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, orang Jepang mempercayai jika manusia memiliki 3 wajah. Jadi, wajah pertama diminta ditunjukkan kepada dunia, wajah kedua untuk teman terdekat, dan wajah ketiga dianjurkan untuk tidak ditunjukkan kepada siapapun. Nah, sebab itu adalah wujudmu yang sebenarnya. Nah, jadi di Jepang itu ternyata punya pemahaman bahwasanya manusia memiliki 3 wajah, dan diantaranya wajah pertama, wajah kedua, dan wajah ketiga. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi maksud dari wajah pertama ini seperti apa, maksud dari wajah kedua ini seperti apa, dan maksud dari wajah ketiga ini seperti apa. Jadi, mari kita cek ke slide berikutnya. Nah, ini dia penjelasan yang pertama. Jadi, wajah pertama adalah wajah yang kita tunjukkan kepada dunia dan kita pasang kepada kenalan maupun teman biasa. Wajah ini menurut kepercayaan tersebut mendominasi kehidupan, mencakup keramahan, senyum, dan lainnya dengan maksud agar dunia dapat menerima kita dengan senang hati. Nah, jadi mengerti dari maksud definisi yang ini ya, mengenai tentang wajah pertama ya. Jadi memang kalau kita analisa dan pelajari, wajah pertama ini memang wajah yang sangat mendominasi kita tunjukkan kepada teman kita, kepada kenalan kita, atau hubungan yang secara formalitas lah, mungkin di dunia kerja atau di sekolah. Umumnya kita menggunakan wajah pertama ini. Jadi untuk kita bisa diterima di sosial kita, ya biasanya kita tentu menunjukkan sikap-sikap atau semacam attitude yang baik, baik itu keramahan, senyum, dan lain sebagainya, agar sosial kita dapat menerima kita seutuhnya, seperti itu. Jadi intinya, kalau bahasa apanya ya, bahasa kasarnya mungkin kayak munafik ya, tapi ini bukan dalam konteks yang buruk ya, dalam konteks untuk menunjukkan sikap yang baik tentunya kepada lawan bicara kita atau lawan komunikasi kita di sosial kita. Jadi agar kita bisa diterima di sosial kita, maka kita tentu akan menunjukkan sikap yang baik supaya kita bisa diterima. Nah, dalam konteks wajah ini kita menunjukkan senyum seperti itu. Nah, kemudian adalah wajah kedua. Wajah kedua adalah wajah yang mengandung kegilaan, urat malu putus, maupun rasa tidak segan kepada lawan bicara kita. Wajah ini kita pasang saat kita berada di tengah-tengah kerabat dekat serta orang-orang terkasih. Menurut kepercayaan Jepang, wajah ini sebaiknya kita pasang setelah melalui proses hubungan yang panjang dan setelah terbentuknya rasa nyaman satu dengan yang lainnya. Nah, dari definisi wajah kedua ini, teman-teman pasti dapat menyimpulkan dengan baik ya. Jadi wajah kedua ini adalah wajah di mana kita memberikan kepercayaan kepada lawan bicara kita. Dalam konteks ini pasti tentu yang bisa kita berikan kepercayaan biasanya adalah umumnya adalah sahabat ya. Nah, jadi wajah kedua adalah wajah yang kita mungkin wajah kejujuran kali ya. Karena wajah ini hanya kita tunjukkan kepada orang-orang yang kita percayai. Misalnya kita lagi sedih, maka kita kan pasti akan menunjukkan rasa sedih seutuhnya kepada orang yang kita percayai, gitu kan. Dalam hal ini ya sahabat kita, kayak gitu. Karena kalau kita kembali ke wajah pertama, tentu umumnya ketika kita lagi sedih, kita lagi galau, ketika kita masuk ke sosial kita yang umumnya kita tidak begitu dekat,
maka biasanya kita akan menutupi kesedihan itu. Nah, wajah pertama yang biasa kita gunakan dalam konteks sosial itu. Namun dalam konteks hubungan sahabat yang dekat, karena telah terbentuknya rasa nyaman satu dengan yang lainnya, berarti kan sahabat nih. Ini biasanya kita akan tampil apa adanya seperti itu ya. Jadi ini adalah wajah kedua. Kita akan menampilkan wajah apa adanya untuk menunjukkan rasa, feeling, ekspresi apa adanya kepada orang yang kita memang sudah terbentuk rasa nyaman satu dengan yang lainnya. Jadi sudah paham ya perbedaan wajah pertama dan wajah yang kedua. Oke, minasang, sekarang yang terakhir, wajah ketiga adalah wajah kita saat sendiri. Konon wajah ini adalah wajah kita yang sesungguhnya. Wajah ini biasanya muncul ketika termenung atau bernyanyi di kamar mandi, sedang tenggelam dalam kesunyian, atau duduk di tempat ibadah meratapi apa yang kita perbuat. Nah, jadi ini adalah puncak dari segala puncak ya, untuk menunjukkan kejujuran sesungguhnya dari kita, yaitu wajah ketiga. Adalah wajah saat kita sendiri. Umumnya pada saat kita sendiri dalam konteks mungkin kita di tempat ibadah meratapi apa yang kita perbuat, kemudian termenung semacam itu ya, biasanya kita akan menunjukkan sikap asli kita akan menunjukkan wajah asli kita gitu ya bahasanya. Kalau biasanya mungkin kita sama sahabat, kembali ke konteks wajah kedua ya, kita memang tampil apa adanya. Biasanya ke sahabat bercerita gitu kan. Misal kita lagi sedih, kita bercerita, kita menunjukkan wajah apa adanya ya ke sahabat kita itu, kembali ke konteks wajah kedua. Namun ketika kita menuju ke wajah ketiga, biasanya ini benar-benar sesuatu yang lebih, tingkatan kejujurannya lebih tinggi dibandingkan wajah kedua. Karena wajah yang ketiga ini dalam posisi kita saat sendiri. Jadi benar-benar kita akan menampilkan wajah kita yang sesungguhnya. Apakah kita memang benar-benar sedih, apakah kita benar-benar sedang bahagia, semacam itu. Jadi teman-teman pasti bisa menyimpulkan lah ya perbedaan antara wajah pertama, wajah kedua, sampai wajah ketiga. Sebenarnya kalau pandangan subjektif saya melihat pemahaman Jepang ini, sebenarnya ini tidak hanya ada di Jepang, di Indonesia pun saya meyakini ini ada. Dan saya pun sebenarnya secara nggak langsung sebelum mengetahui pemahaman Jepang ini pun sudah menerapkan hal ini gitu. Wajah pertama, wajah kedua, dan wajah ketiga. Memang dalam hubungan sosial, dalam hubungan persahabatan, dalam hubungan yang lainnya, maupun dalam keadaan kita sendiri ya, kita pasti akan menunjukkan hal-hal ini gitu. Wajah pertama, wajah kedua, dan wajah ketiga. Nah, jadi apabila teman-teman ada mungkin pendapat lain atau punya opini lain, boleh teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Baik, minasang, untuk episode budaya Jepang pada video kali ini cukup sampai di sini saja bersama saya Rahmat Sensei. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Happy Nihongo dengan cara like, comment, share, maupun subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Happy Nihongo setiap harinya. Dan jangan lupa untuk juga memberikan saran kritik untuk kemajuan Happy Nihongo ke depannya. Kalau begitu, saya Rahmat Sensei pamit. Kore de owari desu. Nihongo no benkyou ganbatte kudasai. Kono douga o mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Ja, sugi no douga de mata aimashou.